Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila. Sebagian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim, ya, tetap dalam bingkai toleransi, ya. Sebagian lagi saya akan menjawab pertanyaan dari Tritunggal, ya. Begini, dari muslim itu menanyakan, Pak ATD, nama Allah itu siapa? Bukankah Allah itu nama? Wes Pak, mbok do sekolah ya Pak, itu bahasa Jerman ya, mbok pada sekolah Pak, ya. Maksud ya Allah itu nama sih, ya, bukan proper name itu Pak, ya. Ayat Alkitab itu mulai dari Keluaran 5 ayat 23 sampai nanti Wahyu 15 ayat 4. Di situ nulis namamu. Mari, ya, salah yang sering itu, mari kita tinggikan dan muliakan namamu. Aku memberitakan namamu, aku bersaksi namamu. Namamu ya Tuhan, namamu ya Allah. Ya Allah, tinggikanlah namamu, ya. Banyak sekali kata namamu, ya Tuhan, ya Allah. Ditinggikan namamu dari kitab Keluaran 5 ayat 23 sampai Wahyu 14 ayat 5. Jadi mustahil Pak, mohon maaf, sekolah ya Pak, sekolah Pak. Maksud iya Allah itu nama sih Pak? Allah itu adalah panggilan boleh, sebutan boleh, gelar boleh untuk sesembahan agung. Allah itu sesembahan agung yang kita sembah. A-nya huruf besar, LLAH huruf kecil. Duluan mana Pak yang memakai kata Allah? Ya duluan Kristen Arab toh Pak. Wes toh Pak. Ya, saya tuh kadang-kadang ya sama saudara-saudaraku dari umat ya itu toh Pak, mbok belajar yang smart gitu loh, ya. Ya. Kristen Arab sudah memakai kata Allah, ya, sudah banyak sekali. Paulus itu menginjil ke Arab 3 tahun Pak, ya toh. Sudah, ya, jadi Allah itu bukan nama. Allah itu artinya sesembahan agung. Lalu siapa nama Allah? Ayat Alkitab kan sudah very clear toh Pak, ya, nama Allah itu Yesus Kristus. Bapa itu nama Allah atau bukan? Bukan, Bapa itu bukan nama. Ya, sekaligus Tritunggal aku jawab, ya, sampai jungkir balik pun tidak pernah ada Bapa kok nama. Giliran Anda, mari kita tinggikan, kita muliakan nama Allah. Siapa nama Allah? Bapak yo enggak yo, bedes ketawa Pak. Ya, nama Allah itu Yesus Kristus, ya. Yudas 1 ayat 25. Nama Tuhan itu Yesus Kristus juga. Nama Allah yang esa Yesus Kristus juga. Nama juru selamat Yesus Kristus juga. Udah very clear kok. Ya. Jadi Bapa itu bukan nama, bukan proper name, ya. Allah juga bukan nama, bukan proper name. Yahweh adalah memorial name. Nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Sudah jelas nama sebutan, kok kalian mau ngeyel? Yang ngeyel ke laut aja, ya. Clear sampai sini udah. Saya sudah jawab, ya, pertanyaannya saudaraku umat muslim, saya sudah jawab. Sekarang saya akan masuk ke pertanyaannya umat Tritunggal, ya. Begini, tunjukkan bukti bahwa Yesus itu Allah dari purbakala, ya. Saya ada 7 ayat, 6 ayat lah, ya, 6 atau 7 ayat. Yesus itu bukti bahwa Yesus itu Allah purbakala, sejak zaman purbakala. Ya, Bapak Ibu Saudara, mending kita membahas ini, ya Pak, ya. Kalau membahas Yesus itu mati di salib, Allah itu udah kuno Pak, barangnya udah nggak ada. Yesus mati di salib, Yesus lahir itu udah nggak ada Pak, ya. Yesus sekarang sudah sebagai Allah di surga. Sekarang kita bahas, apakah Allah di surga itu baru kemarin waktu Yesus naik ke surga itu, ataukah sudah dari dulu? Ternyata sudah dari dulu. Ada 7 bukti ayat, ya toh. Nomor 1 adalah Roma 16 ayat 25, yaitu Roma 16 ayat 25, yaitu rahasia Allah yang didiamkan selama berabad-abad, Temyon Allah, rahasia Allah berabad-abad. Ini tentang apa, ya? Rahasia tentang apa, ya? Tentang nama Allah. Ya, nanti dibuka di ayat 27. Ternyata Yesus Kristus itu adalah nama Allah satu-satunya. Allah penuh hikmat itu Yesus Kristus namanya. Ya, nama yang dirahasiakan itu udah dibuka.
pada waktu Yesus lahir, ya toh, sudah dibuka. Nah, ternyata namanya Yesus, ya. Jadi bukti pertama bahwa Yesus itu adalah nama Allah sebelum segala abad sejak purbakala adalah Roma 16 ayat 25. Bukti kedua, Yesaya 63 ayat 16. Engkaulah penebus kami, namamu adalah penebus kami sejak dahulu kala, tuh ya. Namamu adalah penebus kami. Sejak kapan? Bukan baru kemarin, sejak dahulu kala. Bukti yang ketiga, Mika 5 ayat 1 atau ayat 2 ya. Mika 5 ayat 2 lah ya, yang di Alkitab ini kan 2 dalam kurung, ada yang 1 juga ya. Sudah, ini sama dengan Yesaya ya tuh. Yesaya 5 ayat, Yesaya 9 ayat 5 apa ayat 6 kan juga gitu ya. Ini Mika 5 ayat 1 atau ayat 2 ya. Seorang pemimpin yang permulaannya sejak dahulu kala. Ini juga bicara tentang Yesus nanti yang lahir sebagai Mesias ya, atau pemimpin ya. Kemudian bukti keempat, Yesaya 46 ayat 9 dan Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45 ayat 21 dan Yesaya 46 ayat 9, bahwa akulah Allah, akulah itu sejak dari zaman purbakala, sejak dahulu kala. Ini perkataan langsung dari Allah ya toh. Akulah Tuhan ya toh, sejak dari purbakala, sejak dari zaman dahulu kala. Ya. Kemudian bukti nomor 5 adalah Kolose 1 ayat 26. Ini juga sama. Rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad ya toh. Ini juga sama ya. Jadi sama dengan Roma 16 ayat 25, rahasia Allah yang tersembunyi. Cuman kalau ini lebih dari ketika manusia, belum tidak bicara tentang ketika keberadaan Allah dulu ya. Terus yang terakhir adalah nomor 6, Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang esa, juru selamat kita, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus itu sebagai Allah sudah sejak dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1:25. 6 bukti ayat ini sudah very clear, lebih dari cukup. Ini baru logis, Pak. Ternyata Yesus itu Allah itu bukan dari kemarin ya, Pak ya. Dari dulu dari dahulu kala sudah pakai nama Yesus, Pak, sudah. Kan didiamkan berabad-abad di Roma 16 ayat 25. Lalu baru dibuka ayat 27. Ya, ternyata yang didiamkan, yang dirahasiakan itu adalah nama Allah, yaitu Yesus Kristus tuh ayat 27, ya. Ya. Clear? Jadi ketika Yesus jadi manusia, namanya Yesus sudah dibuka deh itu ya. Ternyata di surga juga Allah namanya Yesus. Ya mau bingung ya bingung lah, tapi itu ayat Alkitab. Aku nggak peduli kalian bingung ya, tapi itu ayat Alkitab. Bingung itu tanda memang tidak paham ya. Kalau saya paham, very clear. Ya. Clear? Jadi Yesus itu Allah dari sejak purbakala, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau sekarang nyembah Bapa gimana? Ya, ke laut aja. Hari gini nyembah Bapa adalah kiasan Yesus Allah ya. Ya, tidak pernah ada ya Bapa disembah ya, nggak pernah ada. Bapa jadi Allah pernah ada nggak ada. Bapa itu panggilan untuk Allah, atau Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya, ketika Yesus manusia sudah kembali sebagai Allah ya, tidak ada lagi panggil-panggil Bapa, sembah-sembah Bapa. Makanya tidak ada rasul yang doa kepada Bapa, nggak ada satupun rasul doa kepada Bapa. Ingat, Yesus itu masih manggil Allah itu Bapa dalam 4 keadaan. Waktu remaja umur 12 tahun ya, sampai melayani, kemudian 12 tahun, lalu sampai umur 29, lalu 30 sampai 33 ini saat melayani sampai nanti mati disalib, itu masih manggil Bapa. Allah itu masih dipanggilnya Bapa. Kemudian tubuh kebangkitan, yaitu masih dipanggil Bapa juga. Tubuh kebangkitan itu sudah roh tapi sedang menampakkan diri, jadi bisa dipegang ya. Sebenarnya tidak kelihatan. Yesus itu roh yang tidak kelihatan lalu memakai tubuh. Itu tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan sudah roh tapi bisa kelihatan tapi nggak bisa dipegang. Yesus itu tubuh kemuliaan itu sudah roh tapi kelihatan, ada rambutnya, ada matanya, ada mulutnya, ada tangannya, ada badannya. Walaupun itu sudah roh, bisa dipegang nggak bisa. Sedangkan waktu Yesus bangkit,
Kalau roh nggak kelihatan, makanya dia perlu tubuhnya yang kemarin sebelumnya ditusuk, ditikam itu, yang tangannya masih bolong itu. Clear? Itu bedanya tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu bisa dilihat, yang sedang memakai tubuh ya, bisa dilihat, bisa diraba. Padahal aslinya Yesusnya roh nggak bisa kelihatan. Tapi roh memakai tubuh. Ketika sudah naik ke surga ya, waktu ketemu sama Yohanes di Pulau Patmos, Yesus itu sudah roh, tapi bisa kelihatan itu ada kepala, ada ini, tapi nggak bisa dipegang. Ya, kalau di 40 hari kelihatan dipegang bisa gitu loh ya. Bedanya di situ ya. Selama Yesus belum duduk di tata surga, Yesus itu masih manggil Allah itu Bapa. Jadi makanya Bapa itu muncul dimulai dari Lukas 2 ayat 49, nanti berakhir di Wahyu 3 ayat 21. Ya, clear ya? Lukas 2 ayat 49 itu perkataan langsung Yesus, aku harus tinggal di rumah Bapakku, maksudnya Bait Allah. Wahyu 3 ayat 21 itu juga perkataan langsung Yesus, aku akan mengaku di hadapan aku akan duduk bersama bersama Bapakku di tahtanya. Clear? Ya. Ya, jadi Allah itu Yesus Kristus dari kapan? Dari sebelum segala abad. Ya, Yesus Kristus itu nama diri Pak ya. Kalau Bapa itu bukan nama, Yahweh itu bukan nama, Allah juga bukan nama, Tuhan juga bukan nama. Clear? Menurut kami Allah itu nama Pak ya, sudah silakan, kita beda kok. Tapi nggak usah ngotot. Sekolah Pak ya, sekolah gitu ya. Tapi tetap kami meyakini Allah itu nama, ya silakan, itu kan Allahmu, Allah keyakinanmu. Kalau di Alkitab Allah itu punya nama kok, mau apa? Allah Alkitab itu punya nama. Allah kami nggak usah pakai nama Pak. Allah itu ya nama, ya silahkan itu. Wong Allahmu sama Allah kami beda kok. Ya, Allah kami itu punya nama Yesus Kristus lah. Kalau Allah itu nama, siapa namanya? Ayo, ya namanya Allah kan beda sama Yesus Kristus, beda kan? Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus keberagaman, wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Haleluya, amin.